Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita gaji, juga buat diri kita semua, buat keluarga kita, buat para DKM Masjid Al-Barakah dan para donatur-donaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi. Al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pada hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in An-Nawawi yang pekan lalu hadisnya sudah saya bacakan. Ya, saya hanya mengingatkan beberapa pembahasan yang lalu. La tahasadu, itu jangan hasad ya. Maka kata ulama, hasad ini adalah penyakit yang cukup aneh bagi manusia. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur, karena dia tidak menerima atas keridhaan Allah terhadap seorang hamba tuh. Orang yang dapat nikmat, dia yang sibuk. Orang yang dapat nikmat, dia yang gak senang. Nah, maka ini betul-betul penyakit yang sangat berbahaya. Maka hasad itu akan menghancurkan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api menghancurkan kayu bakar ya. Kemudian ini kita masuk pada halaman 458 nih. Ya, ini perintah bahwa kita harus berlemah lembut dalam agama Islam. Nah, maksud berlemah lembut ini bukan berarti ketika ada kezaliman kita tidak tegas lalu kita diam, tidak begitu, Pak. Makanya kata ulama, kalau kita pengen jadi orang baik, pengen jadi orang baik atau orang terlihat baik, cukup diam saja. Cukup diam. Karena dengan kita diam itu orang akan menilai bahwa kita ini orang baik. Tapi yang sulit itu adalah berjuang ketika ada kemaksiatan. Jadi kalau cuma sekedar menjadi orang baik itu cukup dengan diam. Tetapi kalau ingin menjadi orang yang bermanfaat, maka dia harus berjuang. Tapi berjuang dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perintah lemah lembut ini dalam Islam. Kenapa tuh? Bahkan Rasulullah ketika diutus ke muka bumi saja, itu innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak, yang diperbaiki akhlak manusia dulu. Tidak langsung dikenalkan sholat, tidak langsung dikenalkan puasa, tapi pada akhlak dulu. Bahkan ketika Rasulullah itu dilempari batu di Thaif, itu Nabi Muhammad dilempari batu di Thaif, itu ya tangan kirinya menutup kepala supaya terhindar dari lemparan-lemparan batu, dan tangan kanannya meminta kepada Allah. Ini isyarat kalau kita lagi ditimpa masalah, ditimpa musibah, kita harus berikhtiar untuk terus berusaha. Tapi jangan melalaikan juga buat berdoa tuh. Itu ketika terjadi lemparan sampai dahi Rasulullah berdarah, itu tangannya Rasulullah yang satu menutupi kepalanya, yang kanan mengangkat tangan. Itu berdoa tuh. Ini isyarat kalau kita menghadapi suatu masalah dengan orang-orang yang zalim, ada kalanya kita berikhtiar, kita harus timpali, kita memang harus jawab, kita punya hak jawab. Dan ada kalanya kita juga berdoa minta kepada Allah. Tuh Nabi Muhammad dilempari batu. Lalu ketika datang tawaran dari malaikat Jibril untuk menghancurkan penduduk Thaif dengan dilemparkan gunung, Nabi hanya menjawab, ya Jibril, inni lam uba'ats la'anan. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi bukan buat melaknat manusia. Itu ketabahan Rasulullah SAW. Itu di perbatasan kota Madinah, Pak. Itu ada orang pengemis Yahudi yang kerjaannya nyaci maki Nabi. Itu tiap hari bilang Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad gila, Muhammad stres. Tapi kalau Nabi mau lewat ke situ, itu udah Nabi siapin roti yang terbuat dari gandum tuh. Nabi suapin, Nabi minumin, ya, disuapkan dengan lembut, kecil-kecil, dipotongin itu disuapin. Tapi sambil disuapin sama Nabi, si pengemis Yahudi ini nggak tahu kalau ini Nabi, karena dia buta.
Ya dia katakan jangan temenin Muhammad, jauhin Muhammad. Itu Muhammad orang stres itu, orang gila itu. Di depannya yang lagi nyuapin Nabi. Tapi sambil mencaci maki, dia nggak tahu kalau itu Nabi. Ketika Rasulullah meninggal dunia, nah ini ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar, ada yang mengatakan ini Sayyidina Ali. Itu bertanya kepada istrinya Rasulullah, ya Sayyidatu Aisyah, apakah ada satu perbuatan Nabi yang saya belum pernah ngikutin, apa itu kebaikan Nabi, yang kami belum pernah melakukan kebaikan itu? Ya kata istri Rasulullah SAW, itu di perbatasan kota ada orang Yahudi, buta, pengemis. Itu Nabi sebelum beliau lewat, kalau beliau akan melalui perjalanan melewati batas kota tersebut, Nabi pasti menyiapkan makanan dan nyuapin itu. Ya, kata Umar bin Khattab, baik kalau begitu. Yang dibawa oleh Umar bin Khattab itu Pak, beberapa genggam, beberapa roti. Disuapin oleh Umar bin Khattab tapi mulutnya sambil mencaci maki. Umar bin Khattab ini sangat cinta kepada Nabi. Maka ketika dicaci maki Nabi dan pada saat itu Rasulullah sudah meninggal dunia, itu Umar bin Khattab marah betul itu. Itu disuapin sengaja, gede-gede, enggak kecil-kecil. Disuapin, blek, blek, blek. Kata orang Yahudi, ini nampaknya engkau bukan orang yang biasa nyuapin saya. Karena yang biasa nyuapin saya lembut. Umar kesel. Tetap disuapin segede-gedenya roti. Haus goblok, kata dia. Itu Sayyidina Umar kesel. Itu enggak cuma dikasih minum Pak, tapi disiram ke kepalanya. Biur gitu. Marah dia. Engkau siapa, kata pengemis buta ini. Engkau siapa? Karena yang biasa nyuapin saya enggak begini caranya. Lembut. Ini berbeda sekali. Kata Umar bin Khattab dengan ketegasannya. Tahukah engkau yang tiap saat itu menyuapi engkau ketika engkau menghina, mencaci maki Rasulullah Nabi Muhammad? Siapa yang hampir tiap hari nyuapin kamu? Lalu kata pengemis itu, saya tidak tahu. Kata Umar bin Khattab, itu adalah orang yang tiap hari engkau caci maki, engkau bilang gila, engkau bilang stres. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam akhirnya pengemis Yahudi itu. Nah, jadi itu urgensi kelembutan. Maka Nabi kalau dihina dirinya beliau nggak marah. Tapi kalau yang dihina agamanya, Nabi marah. Jadi kalau yang menyangkut pada dirinya, Nabi dilempari kotoran unta, diludahin wajahnya, Nabi nggak marah karena menyangkut pribadi. Tapi kalau menyangkut agama, nah Rasulullah akan berjuang. Maka perlu kita lemah lembut, tapi perlunya ketegasan tuh. Maka Islam mengajarkan salah satunya muru auladakum bis sholat, perintahkan anakmu buat sholat. Sampai kapan? Ketika anak menginjak usia 7 tahun tuh perintahin buat sholat. Tapi kalau 10 tahun dia belum sholat, nah maka dipukul. Tapi pukulannya bukan pukulan yang melukai, pukulan mendidik. Bukan pukulan yang menyakiti, tapi pukulan yang mendidik. Enggak menyakiti, enggak. Ya bahasanya kata ulama fikih, kalau ada pantatnya anak tuh pukul aja begini. Pelan aja. Saya dulu pernah berargu argumen dengan orang yang aktif di hak asasi manusia. Dia ini aktif di lembaga hak asasi manusia. Ya, dia agak nyudutin Islam juga. Karena ini orang-orang gak beragama Pak. Ya, ini orang-orang tidak beragama PKI. Saya tahu nih orang PKI nih dari cara berpikirnya doktrin PKI itu. Karena dia bilang saya sih meninggal mau diurus dengan cara Nasrani silakan. Islam silakan, diurus dengan agama apa aja silakan kata dia. Ini doktrin PKI begini. Ya dia katakan bagaimana tidak kata dia dalam Islam. Karena saat kuliah itu dulu wajib ada pelajaran. Dia wajib mengambil pelajaran agama Islam. Ya, tapi dia ikut masuk tuh, padahal yang non muslim silakan keluar gitu. Ketika dia sampaikan itu dia bilang bagaimana nih tidak terjadi kekerasan, bahkan doktrin agama dia katakan itu memerintahkan kita buat melakukan kekerasan. Dia bilang contohnya kalau istri tidak taat kepada suami itu boleh dipukul, kata dia itu boleh dipukul. Lalu saya jawab, dan itu pada saat itu dosennya dosen agama juga. Saya jawab begini, kita harus memahami makna hadis itu seperti apa. Ketika ada istri yang membangkang, itu ketika dibolehkan untuk memukul, itu adalah jalur yang terakhir ketika lisan kita tidak diindahkan oleh dia tuh. Dikasih peringatan 1, 2, 3. Ya kemudian apa kata ulama ada tahapannya tuh. Yang pertama bilangin baik-baik sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau udah nggak bisa dengar juga, nah itu kata kalau dalam orang bilang tuh pisah ranjang bahasanya. Sebetulnya bukan pisah ranjang. Kata dosen hadis kami itu ketika menjelaskan hadis itu maksudnya pisah ranjang itu tidurnya jangan adep-adepan. Jadi kalau istri menghadap ke sana ya suami menghadap ke sana saling membelakangi.
Caranya saling membelakangi. Dengan cara seperti ini juga tidak bisa, maka boleh dipukul. Dengan apa dipukulnya? Nah, orang yang nggak belajar Islam, dia mikirnya tuh kalau istri membangkang durhaka, itu boleh dipukul kayak kita mukulin maling. Babak belur, berdarah, segala macam. Enggak begitu. Mukulnya kata ulama, kalau kita punya siwak, ya siwak itu kayak apa? Kayak ya segede kelingking lah. Ya anggaplah kalau kita punya siwak, itu dipukul pakai siwak. Mukulnya gimana? Cuma begini, Pak. Begitu aja udah. Ini nggak bisa denger ya. Dah cukup mukulnya begitu. Bukan pukulan yang melukai. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab hadisnya. Dipukul dengan siwak, ya siwak kan segede sedotan minum lah. Cuma segitu aja. Nggak melukai itu. Itu makna dipukul. Orang mengira dipukulnya sampai babak belur. Maka orang yang salah dalam menggunakan dalil ketika istri nggak nurut sama suami, istri sampai babak belur dipukulin. Nah, justru ini melanggar hukum-hukum dalam agama. Itu pun alternatif terakhir. Maka kata Nabi, kalau kita marah sama istri, wala tadribil wajah, jangan pukul wajah. Nggak boleh kita pukul wajah tuh. Ya pukul bagian pantatnya, apa tangannya, tapi tidak melukai, tidak menyakiti. Pukul tapi tidak melukai, tidak menyakiti. Nah, itu ajaran Nabi. Jadi berlemah lembut ini diperintahkan dalam agama Islam. Nah, kata Imam Al-Ghazali, cara melatih kelembutan ini kita berusaha sekuat mungkin tuh. Menahan ego kita, menahan amarah kita dalam jiwa. Karena Nabi Muhammad saja diingatkan tuh. Mana ayatnya? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha lang faddu min haulik tuh. Tampaknya nggak ada di kitab ini ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi kalau di kitab ini ada kurang yang lengkap, jadi kadang saya tambah-tambahin tuh ya. Ini masih di halaman 458 tuh. Karena rahmat Allah lah yang Muhammad engkau bisa berlaku lemah lembut. Jadi ceritanya ketika Nabi Yunus ini udah kelewatan menghadapi umat yang sangat bandel, Pak. Stres Nabi Yunus menghadapi umat yang kelewat bandel, Nabi Yunus pergi. Ya singkat cerita ketika pergi itu kan sampai ditelan dengan ikan nun. Nah itu diingatkan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Allah itu mengkisahkan kepada Nabi Muhammad ada Nabi yang dia tuh marah. Siapa? Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus marah? Kesel, marah, emosi, pergi. Nah Allah mengingatkan ya Muhammad kalau engkau berdakwah berlaku lemah lembutlah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Karena kalau engkau kasar, engkau keras, tentu nanti mereka akan menjauh dari dirimu. Fa'fu anhum, kalau mereka salah maafin mereka. Wastaghfir lahum, kalau mereka salah mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, kalau ada beda pendapat duduk bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi barangkali anak-anak kita ada yang sholatnya masih malas-malesan, itu kita ingatkan dengan cara yang baik tuh, dengan cara lemah lembut. Ya, sekiranya kalau kita langsung bertindak keras, nanti mereka justru akan membenci ajaran-ajaran agama. Buat dulu mereka cinta dengan ajaran-ajaran agama. Nanti ketika mereka cinta baru mereka suka bagaimana cara ibadah yang baik. Jadi dibuat cinta dulu. Ya, makanya kita harus berimbang nih. Ada ustadz yang ceramahnya tentang neraka mulu. Jadinya jamaah itu pesimis. Ada yang ceritanya surga mulu. Jadinya kurang giroh, kurang semangat buat bertaubatnya. Jadi ada sisi kita harus berbicara ancaman-ancaman neraka. Tapi ada sisi lain kita harus berbicara tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Maka Nabi itu diutus dengan akhlak dulu, Pak. Kenapa dengan akhlak? Sebab kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain dan ditolak oleh orang itu bisa jadi bukan karena mereka menolak kebenarannya. Tapi karena kebenaran yang kita sampaikan tidak baik, jadi yang mereka tolak itu cara kita menyampaikannya. Ya barangkali kita pernah dengar kalau kita menyampaikan kebenaran orang akan jawab, tapi nggak begitu caranya. Bisa jadi niat kita benar untuk menyampaikan kebenaran, tetapi karena tidak diiringi dengan cara yang baik sehingga orang menolak kebenaran yang kita sampaikan. Tapi yang ditolak itu sebetulnya bukan kebenarannya, tapi yang ditolak itu adalah perilaku kita dari cara menyampaikannya. Nah, di halaman 459, larangan untuk memutuskan persaudaraan, larangan untuk memutuskan silaturahim. Persaudaraan itu ada persaudaraan antar agama, ada persaudaraan dengan kawan seagama tuh.
Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, cukup bersahabatnya sampai di dunia. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang beriman, maka persahabatan itu sampai pada kita ke akhirat. Maka mencari kawan yang soleh ini, kata Imam Al-Ghazali, sangat penting. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu akan ikut pada kebiasaan temannya. Maka perhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita kumpul. Kalau kita kumpul dengan orang soleh, kita ikut jadi orang soleh. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka nanti kita akan hanyut pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka diingatkan ke dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perintahnya bertakwa kepada Allah, tapi wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian berkumpul berteman dengan orang-orang yang benar tuh. Ada perintah takwa, ada perintah wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah engkau orang-orang yang, dan kumpullah engkau bersama orang-orang yang benar. Sebab takwa kita ini bisa rusak gara-gara kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Ya ada, ya kita lihat Pak, beberapa ulama, beberapa kiai, itu tadinya dia lurus, pemahamannya benar. Karena salah masuk partai, pemikirannya mulai beda, pemahaman terhadap agamanya mulai beda. Dan ini saya perhatikan betul. Ya, kemarin ini saya lihat di TV One itu lagi rame masalah Coldplay itu apa? Musik rock atau musik apalah yang katanya tuh terkenal di dunia lah, sudah go internasional. Yang itu sempat menuai kontroversi apakah dia akan hadir di Indonesia atau tidak. Ya, entah benar atau tidak, saya dengar ya dari seseorang, dia punya atasan, itu katanya satu tiketnya itu dibanderol 20 juta tuh. Satu tiketnya dibanderol 20 juta. Ya. Itu sempat menuai kontroversi karena apa? Karena Coldplay ini suka mengibarkan bendera-bendera LGBT, homo, lesbi itu suka dikibarkan tuh. Nah, itu terjadi kontroversi. Itu ada orang dari perwakilan ormas terbesar, dia katakan begini, Pak. Dia bilang begini, LGBT yaitu homo, lesbi itu disebabkan bukan cuma karena penyakit aja. Ada yang memang sifatnya bawaan. Ini kiai Pak, LC gelarnya. LC kan berarti lulusan Timur Tengah. Dia bilang orang yang LGBT itu yang homo atau lesbi itu bukan karena kena penyakit, dia bilang. Ada juga yang memang itu sifat bawaan dari lahir. Oh ini kan menyimpang Pak, pemahaman-pemahaman begitu. Padahal Allah katakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah ciptakan itu laki-laki dan perempuan. Laki fitrahnya senang dengan perempuan, perempuan fitrahnya senang dengan laki-laki. Dia bilang itu katanya bawaan. Yang namanya bawaan itu berarti fitrah. Maka ketika laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan, itu sudah keluar dari fitrahnya manusia. LC itu kiai. Ya, tapi alhamdulillah di situ ada Kiai Khalil Nafis dari MUI itu. Ya, jadi Allah saja kan subhanalladzi khalaqal azwaja kulla, Allah menciptakan semua berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, atau dalam ayat lain ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Kita ini tercipta ya dari kakek nenek kita. Siapa? Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Dono, Adam dengan Joni, bukan. Sayyidi Adam dengan Hawa, laki dengan perempuan. Maka ketika dia mengatakan bahwa LGBT itu ada juga yang bawaan, wah ini sudah bertentangan dengan pemahaman-pemahaman agama. Jadi itu perintahnya, wa kunu ma'as shadiqin, kumpul dengan orang-orang yang benar. Ini ketika saya buka tafsirnya, Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu jadi ada orang yang beriman, dia terjebak dalam pemikiran-pemikiran orang munafik yang dianggap benar. Tapi ketiga orang ini alhamdulillah karena ketakwaannya kepada Allah, dia bisa meloloskan diri dari orang-orang munafik tersebut. Ya, jadi berkawan dengan yang tidak baik saja ini berbahaya. Karena orang yang beriman saja dan orang yang beriman saja itu sudah diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Ternyata tidak cukup untuk bertakwa saja. Wa kunu ma'as shadiqin, dan berkumpulah engkau dengan orang-orang yang benar. Bahkan kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu dikatakan ya Rabbad bertermuda zamari baban bihaqqi dzati baqilahis samad. Teman-teman yang tidak benar itu lebih berbahaya daripada ular berbisa. Itu dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Teman yang tidak baik itu lebih berbahaya daripada ular berbisa. Sebab apa? Ular berbisa sekali gigit kita langsung meninggal, Pak. Atau sakit lah. Ya paling parah meninggal. Tapi teman yang tidak baik menjerumuskan di dunia dan menjerumuskan juga di akhirat. Jadi teman yang tidak baik lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Ya. Kemudian saya persingkat yang berikutnya 460. Larangan menjual atas jualan orang lain. Nah, jadi kalau ada orang lagi menawar barang kita, kemudian datang orang, itu tidak boleh ketika ada kedua orang saling tawar menawar, datang orang ketiga itu tidak boleh langsung nyelak untuk melakukan penawaran yang berbeda tuh. Itu tidak boleh, itu mengatur etika, Islam mengatur etika. Ada orang lagi mau jual beli, lagi tawar menawar, dia datang nih, udah dah sama saya aja deh, saya bayar sekian. Nah, ini akan menyebabkan dendam, akan menyebabkan bunuh-bunuhan segala macam tuh. Maka tidak boleh, maka hadis Nabi tidak boleh ya menawar di atas tawaran orang lain dan tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Maka perempuan yang sudah dikhitbah atau dipinang atau bahasanya dilamar, itu sebelum dia membatalkan lamarannya tidak boleh dilamar atau dikhitbah oleh orang lain. Kenapa? Karena itu akan menyakiti orang yang sedang melamar atau orang yang sedang bertransaksi. Kemudian halaman 461. Ini perintah untuk menyebarluaskan persaudaraannya. Jadi sebarkan persaudaraan kita dengan siapa saja. Ya, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu kurang. Itu prinsipnya. Satu musuh itu kebanyakan, Pak. Karena gara-gara satu musuh, gara-gara satu orang yang kita tidak sukai, itu akan membuat hati kita terasa menjadi sempit. Barangkali sampai sini saja dulu. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan. Sebetulnya pembahasannya udah saya ulas banyak betul nih, tapi waktunya nggak cukup ya. Ya silakan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Terus biasanya kalau orang meninggal tuh diumumin gitu, kalau misalnya ada satu tahun utang segala macam, kalau diselesaikan dengan keluarga gitu Pak Ustaz. Karena kalau kita punya utang-utang sholat yang nggak terpenuhi segala macam, apakah itu bisa digantikan oleh atau dibayar sama anak-anak kita gitu Pak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau kita masih punya hutang piutang, dan itu begini, Nabi itu tidak mau menyolatkan jenazah yang dia masih punya hutang dan belum ada yang bertanggung jawab atas hutang dirinya. Itu Nabi nggak mau nyolatin. Bukan berarti nggak boleh disolatin. Nabi nggak mau nyolatin, tapi Nabi nyuruh sahabat ya udah solatin sama ente. Tapi Nabi nggak mau nyolatin. Nabi nggak mau nyolatin karena apa? Nanti di akhirat itu tidak berlaku lagi dinar, tidak berlaku dirham, tidak berlaku rupiah. Jadi hutang piutang yang belum kita bayar, maka itu nanti akan dibayarkan oleh kita di akhirat itu dengan pahala. Iya kalau pahala kita cukup. Kalau tidak, maka Pak, kalau kita ya ada orang pinjam uang ke kita, sampai sekarang orang itu nggak bayar-bayar, menghilang atau kemana, kita berhak buat nuntut dia di akhirat. Bapak boleh bilang biar saja utang dia nggak mau dibayar, ya karena dia sengaja, memang dia sengaja nggak mau bayar, biar nanti di akhirat bakal saya tuntut. Itu hak Bapak buat tidak memaafkan dia. Itu Bapak punya hak buat menuntut dia di akhirat. Ya saya akan tagih di akhirat. Begitu, nggak apa-apa. Nah, lalu bagaimana kalau masalah hutang piutang? Itu kan nanti diambil dari harta peninggalan warisannya. Kalau dia punya harta peninggalan, itu sebelum jatuh ke tangan ahli waris, itu sudah diselesaikan dulu tuh masalah pembayaran hutangnya. Dia meninggalkan beberapa hutang. Oh misalnya 1 miliar, ahli warisnya jangan senang dulu. Meninggal, wah 1 miliar nih gede, jangan senang dulu. Karena 1 miliar itu belum dipotong sama hutang si almarhum. Selesaikan dulu hutangnya, sisanya baru itu jatuh jadi hak warisan masing-masing. Jadi selesaikan dulu hutang piutangnya. Lalu gimana kalau terkait dengan utang sholat? Terkait dengan utang sholat ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, dikiaskan seperti puasa. Bisa dibayarkan fidyahnya. Jadi kalau orang banyak hutang sholat lalu dia meninggal, ada pendapat ulama yang pertama, dikiaskan seperti puasa, bisa bayar fidyah sholat. Kemudian yang kedua,
itu dikodokkan oleh ahli warisnya. Dikodokkan oleh ahli warisnya. Ada pendapat yang ketiga, tidak usah dikodokkan, tidak usah difidyahkan, dan itu akan menjadi urusan dia di akhirat. Terserah kita mau ambil pendapat yang mana tuh, begitu ya. Nah, nanti maka kalau ada kita tahlilan di kampung-kampung tuh ada yang katakan ini bayar fidyah puasa plus sholat. Oh, berarti dia mengambil pendapat bahwasannya boleh dibayar fidyahkan sholat yang banyak dia tinggalkan sebagaimana ya dikiaskan dengan dalil puasa. Begitu ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita lanjut lagi biar habis. Iya silakan Pak Am ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya baik. Nah kata ulama kalau kita pengen sholat khusyuk itu dimulai dari wudhunya dulu yang benar. Ya, jadi kalau kita wudhunya nggak benar, sholatnya nggak bakal benar tuh. Ya, maka kata ulama, bagaimana seseorang akan khusyuk dalam berwudhu, bagaimana seseorang akan khusyuk dalam sholat kalau wudhunya aja nggak khusyuk, kalau wudhunya aja tuh nggak benar. Ya makanya kalau kita wudhu jangan sambil ngobrol tuh. Ya wudhu jangan sambil ngobrol, wudhunya yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk dimulai daripada wudhu yang khusyuk. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan sebelum sholat itu kita membaca doa. Yang minimal kalau kita nggak hafal doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada riwayat membaca surah An-Nas, ada riwayat membaca a'udzubillahi minka ulainuka bila'natillahi tamah. Banyaklah doa-doa supaya kita minta pertolongan ketika kita khusyuk. Nah, kemudian gimana ketika kita dalam sholat? Nah, sholat itu masuk dalam rukun ihsan juga tuh. Masuk di dalamnya salah satunya rukun ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah, tapi kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, lalu bagaimana kalau kita sholat? Kadang ada aja pikiran tuh. Ya ada keingetan pikiran ini kunci motor lupa jadi inget, oh iya tadi di sana. Nah itu memang godaan-godaan syaitan itu begitu. Maka begini, dulu ketika Nabi Nuh berada dalam kapal, ketika menyelamatkan orang-orang yang beriman, itu ketika orang-orang beriman itu ada naik kapal tuh, itu ada satu orang dan ternyata itu adalah jin, itu adalah setan. Nabi Nuh bertanya, wahai setan, ngapain engkau di sini? Ya apa dia bilang? Aku memang gagal menggoda manusia supaya dia tidak ikut kepadamu wahai Nuh, tapi aku akan coba masuk ke dalam hatinya, aku akan buat supaya ibadahnya itu tidak khusyuk. Nah jadi memang setan itu dalam sholat kita juga hadir Pak. Setan itu dalam sholat kita dia juga hadir tuh. Lalu bagaimana kalau kita lagi sholat keingetan pikiran-pikiran kita, keingetan utang, keingetan kunci motor, KTP hilang segala macam. Ketika pikiran kita sudah mulai ingat pada selain Allah, maka kita ingat, oh iya saya sedang sholat. Kembaliin lagi pikiran kita. Maka beruntung kata ulama ayatnya itu fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya, artinya menunda-nunda. Bukan fawailul lil musallin alladzina hum an fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau seandainya ayat itu berbunyi fi sholatihim sahun, celakalah bagi orang-orang yang lalai di dalam sholat, artinya lagi sholat pikirannya kemana-mana, celaka. Ini rasa-rasanya sholat kita semua gak ada yang diterima. Nah maka beruntung yang diancam neraka wail itu orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat maknanya suka menunda-nunda waktu sholat, padahal waktu sholat udah mau habis. Itu celaka tuh.
Ya, tapi seandainya ayat itu berbunyi fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang lalai di dalam sholatnya pakai fi. Wah, ini sholat kita susah buat diterima. Kenapa? Karena kita nggak khusyuk. Itu ada aja yang kita pikirkan. Meskipun kita udah berusaha buat khusyuk, tapi maka itu Allah tidak menuntut kita supaya khusyuk 100%, tapi kita memaksimalkan kekhusyuan kita dalam sholat begitu. Nah, maka dalam sholat itu ulama ngajarin pandangan kita fokus pada satu sujud. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Menghadirkan Allah bukan berarti Allah hadir ada di depan kita, bukan. Sebab kalau kita membayangkan Allah ada di depan kita itu kan tempat. Nah, berarti namanya Allah butuh tempat kalau begitu. Nah, berarti maknanya menghadirkan Allah dalam hati kita bahwa Allah sedang mengawasi sholat kita. Ya, makna menghadirkan Allah dalam sholat artinya Allah mengawasi setiap tindak tanduk perbuatan kita. Jangan kita bayangkan bahwa ketika kita sholat Allah hadir wujud atau Allah hadir ada di depan kita. Ya, entah dia lagi berdiri, entah dia lagi duduk. Nah, ini nanti masuk pada pemahaman mujassimah. Artinya mensifatkan atau menjisimkan Allah. Jadi makna bagaimana cara kita menghadirkan Allah. Yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Itu yang disebut dengan rukun ihsan. Begitu, wallahu a'lam. Iya. Oh iya, ini dulu deh, gantian nanti dulu. Iya. Oh, tanggung. Iya. 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 Tapi ada lagi gini Ustaz, sholat itu sama dengan kematian. Iya. Jadi kematian itu walaupun kita banyak sedekah, sholat atau apa aja lah, yang penting kan di titik terakhir penentuan. Ucapan la ilaha illallah. Walaupun kita banyak misalnya apa kalau kita terakhirnya di ujungnya tidak itu. Nah, ada lagi yang mengatakan sama dengan sholat. Jadi misalnya sholat itu ada satu atau dua kita, tapi yang di rakaat terakhir kita harus Khusyuk. Iya. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali begini, orang itu dapat pahala atau tidaknya dalam sholat sejauh mana dia khusyuk. Jadi begini, ya ini pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita khusyuknya itu saat baca Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk kita cuma di situ, maka pahalanya cuma segitu. Jadi sejauh mana pahala kita banyak atau tidak, kata Imam Al-Ghazali, sejauh mana kita khusyuk juga, begitu. Jadi kalau kita khusyuknya cuma lagi pas bilang Alhamdulillahirabbil alamin, kesananya sampai rakaat terakhir pikiran kita itu macam-macam, maka dapatnya udah cuma segitu, Pak. Dapatnya cuma segitu. Maka khusyuk ini tidak termasuk dalam rukun sholat dan tidak termasuk dalam syarat sah sholat. Tapi khusyuk ini lebih kepada seberapa banyak pahala yang kita dapat dan seberapa makbul sholat kita. Ya, jadi khusyuk tidak termasuk sah sholat, tidak termasuk rukun sholat. Andai kita sholat, sepanjang sholat kita enggak khusyuk, tapi rukun sama syaratnya terpenuhi, sholatnya secara fikih sah. Tapi secara batiniah, apakah dia diterima atau tidak sholatnya karena dia tidak khusyuk, begitu. Ya, jadi dalam sholat itu khusyuk tidak termasuk rukun atau syarat, tetapi dia bergantung apakah sholatnya diterima atau tidak dan sejauh mana dia mendapatkan pahala itu atau tidak. Maka tadi kuncinya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita lagi sholat khusyuknya cuma di rakaat 1, ya segitu aja kita dapat. Atau khusyuknya cuma di rakaat keempat, ya segitu aja kita dapat. Begitu. Jadi khusyuk itu menentukan banyak atau sedikitnya pahala, begitu. Ya. Enggak. Penentuan enggak begitu, enggak. Karena sholat itu yang dimaksud dengan sholat itu kan dari ketika kita muftatahatun bit takbir. Ketika kita mengucapkan takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti kalau nanti pemikiran aku sholat itu penentuannya di akhir, khawatir nanti kita di rakaat pertama, kedua, ketiga, pikiran kita kacau kemana-mana. Yang penting kan di rakaat keempatnya kita khusyuk. Maka kata ulama, salah satunya dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu orang yang tertipu dengan tipu daya setan itu ada 7 cara tipu daya setan. Salah satu cara tipu daya setan adalah biarin aja sekarang mabuk-mabukan, judi, zina segala macam. Yang penting di akhir hayatnya saya syahadat, saya wafat dalam keadaan husnul khotimah, nanti taubatnya di akhir-akhir. Iya, sedangkan ajal kan tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal atau tidak. Ya, kalau ada pendapat seperti itu, yang penting pada penentuan terakhir ini saya kurang sepakat juga. Karena yang disebut dengan sholat itu ketika bukan dimulai dari takbir, bahkan ketika wudunya saja itu kita harus diperintahkan buat khusyuk. Jadi kalau kita wudunya pengen sholat khusyuk, wudunya enggak khusyuk, udah kacau.
Nah, maka kalau sudah masuk sholat rakaat pertama, kedua, ketiga, nah kita berusaha buat khusyuk, bukan di akhir-akhirnya. Begitu ya, wallahu a'lam. Gantian dulu, beliau dulu. Iya. Iya, makanya kalau untuk sholat khusyuk 100% kita banyak yang gagal, Pak. Tapi berusaha buat khusyuk. Jadi kalangan kita ini bukan buat bukan khusyuk, tapi berusaha buat khusyuk. Ya, jadi kalau kita sholat, itu Nabi pas sholat, Nabi lagi sholat ngelihat ada ular, itu sama Nabi dipukul. Jadi khusyuk itu bukan berarti kita udah nggak dengar suara kiri kanan. Khusyuk itu bukan berarti kita udah nggak bisa ngelihat kiri kanan tuh. Ya, yang dimaksud dengan khusyuk itu kata ulama, khusyuk itu salah satunya pendapat Imam Al-Ghazali, ketika engkau sholat khusyuk itu merendahkan diri, merasa engkau ini tidak punya apa-apa melainkan hanya Allah Tuhan kita. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab tasawuf, khusyuk itu adalah ketika engkau beribadah, engkau merendahkan hatimu, merendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Karena Nabi ketika sholat ada perintah, kalau engkau lagi sholat melihat ular atau binatang buas, pukul. Kita lagi sholat, Pak, ada macan di belakang kita, itu lari. Jangan bilang begini, nggak apa-apa, Allah kan tahu gue lagi sholat. Iya, Allah tahu kita lagi sholat. Cuma kita yang nggak tahu aturan sholat. Lagi sholat gempa, itu boleh kita keluar meninggalkan masjid. Sholat kita nggak batal, lari seperlunya. Begitu, kita lagi sholat, ada kalajengking, bunuh, nggak batal sholat kita. Begitu ya Pak ya. Jadi Nabi itu pernah sholat. Kok Nabi sholatnya cepat? Ada anak kecil nangis. Berarti Nabi itu dengar. Jadi makna khusyuk itu yang lebih tepat. Bukan berarti nggak dengar kiri kanan. Bukan berarti nggak bisa melihat apa yang ada di depan. Ketika khusyuk salah satunya juga dijelaskan oleh Imam Raghib Al-Asfahani. Ketika khusyuk yang dimaksud dengan kata khusyuk. Ketika dia ibadah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna ibadah yang khusyuk. Wallahu a'lam. Pak Haji silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan menjual atas jualan orang lain. Jadi Ustaz, saya persis sama kalau jualan saya nih sama saudara-saudara saya. Nama sama, mungkin juga ya sama lah. Iya. Tapi saya tuh di situ artinya saya mengurangi harga sedikit. Iya. Terus saya pun mau ngasih ada kayak entah tuh di hari-hari apa saya. Ada reward gitu ya, ada hadiah gitu ya. Saudara saya Iya. lihat kan saya Iya. mikirnya sendiri-sendiri. Iya. Tujuan saya jelas untuk nyari pelanggan. Iya. Nah, artinya saya menyimpang dari itu. Iya. Pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua juga gini, ada tuh orang teman saya juga dia jual sesuatu sama orang lain. Dijanjiin dia tuh tepat waktu bayarannya dengan sekian harga. Tapi begitu itu dia meleset. Akhirnya dia berubah pengen dijual sama yang lain-lain dengan harga orang dia kalau ukurannya itu pasti lebih tinggi kalau di ini. Dibayar juga nggak mungkin ada cicilan. Perjanjian sama yang orang pertama itu dia cash, tak tahu dia pas sudah dibayar dia nyicil. Terus akhirnya dia berubah tuh yang punya barang itu berubah pengen dia curhatan yang lain lah gitu. Terus pengen dibayar udah kalau kita mau bayar aja ini bayar cash langsung. Nah itu kira-kira di dua itu Iya. sah nggak? Ya, kalau yang tadi Pak Haji maksud menjual dengan harga yang lebih murah dibanding yang lain ya artinya ngambil untung cuma nggak terlalu banyak lah atau ada reward dan memang itu cara berdagang Nabi. Jadi maka kenapa Nabi itu sukses dalam berdagang karena satu Nabi itu jujur. Ada harga yang mahal tapi Nabi jelaskan nih kelebihannya ini. Ada harga yang harganya lebih murah tapi ini ada rusak di sini ada dan itu nggak masalah. Yang tidak boleh itu yang merusak harga pasar. Contohnya apa? Menimbun tuh. Itu menimbun ketika dia barang ditimbun begitu banyak nanti dia jual dengan harga yang semahal-mahalnya tuh. Dia jual dengan harga yang semahal-mahalnya supaya di pasaran itu tidak ada. Ya tapi ini yang berkaitan dengan hal-hal yang pokok, makanan pokok. Nah maka kalau yang ditimbun atau dia melakukan perdagangan dengan tujuan merusak harga pasar, nah maka ini yang dilarang. Nah kalau begitu memang cara kita menarik pelanggan, nah itu diperbolehkan cara yang seperti itu. Itu diperbolehkan. Nah kalau yang di halaman 460 ini larangan menjual atas jualan orang lain. Maknanya begini, larangan menjual atas jualan orang lain. Orang udah transaksi, udah jadi sama dia nih,
udah jadi, entah baik dia cash atau kredit, pokoknya sudah transaksi. Kemudian ada datang orang lain ya supaya ya dengan cara apapun ya pokoknya udahlah sama saya aja. Nah ini menjual di atas jualan orang lain. Sama perempuan udah dilamar nih, berarti kan nggak boleh dilamar oleh orang lain nih. Ketika dia udah dilamar datang orang, udahlah sama saya mas, kawinnya lebih gede sekian gram. Nah itu berarti melamar di atas lamaran orang lain. Nah ini akan menyebabkan permusuhan. Kalau mau dibatalkan dulu transaksinya. Perempuan ini ternyata lebih tertarik sama laki-laki yang ini nih. Batalkan dulu dengan dia transaksinya, batalkan dulu khitbahnya dia. Bahasanya apa orang Betawi? Pulangin dulu lamarannya. Nah baru dia bertransaksi dengan dia. Begitu Pak Haji ya, karena iya. Tapi yang kedua ini persis dia tuh janji dibayar cash. Dibayar cash. Ya dia jual barang tapi meleset, artinya dia hampir jadi bayar malah kredit. Terus akhirnya dia pas dilihat, wah ini juga kemurahan gitu ya. Oh iya. Udah saya lebih mahal lagi cash gitu. Iya. Iya, kalau mau dibatalkan dulu transaksi kita dengan yang ya memang kesalahan di orang pertama tadi, yang harusnya kan di akadnya dia mau bayar cash, kenapa pada waktunya dia jadi kredit. Nah itu berhak kita membatalkan akad tersebut karena dia di akadnya saja sudah tidak sesuai dengan akad. Maka salah satu ya rukun jual beli itu kan ada akad. Ya kalau dari akadnya saja dia sudah menyimpang, itu kita berhak untuk menarik atau membatalkan baru kita transaksi. Kalau begitu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah transaksi dia juga akadnya benar mau bayar cash, tapi kita lebih tergoda dengan ini dia berani bayar lebih gede. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau karena tadi dia memang dia sudah tidak sesuai dengan akad, nah akadnya udah melenceng nih, itu kita berhak buat. Makanya nanti dalam fikih itu jual beli ada namanya khiyar tuh. Ada khiyar. Khiyar ini pilihan untuk menentukan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Kalau di sini nggak ada khiyar tuh. Ada khiyar majelis. Khiyar majelis itu kita lagi tawar menawar mau lanjut atau enggak, kita batalin, itu namanya khiyar majelis. Ada namanya khiyar aibi. Khiyar aibi itu khiyar garansi. Misalnya nih saya dapat garansi berapa lama nih, atau oh ya sehari, kalau kita temukan barang itu cacat kita tuker, itu namanya khiyar aibi. Ada namanya khiyar syarat nih. Saya pengen beliin baju misalnya buat Ustadz Doni nih, saya beliin, tapi saya nggak tahu ukurannya. Saya bilang nanti kalau ya teman saya suka saya bayarin, tapi kalau enggak saya batalin ya. Itu namanya khiyar syarat. Oh ternyata dia suka ya saya bayar. Oh enggak suka saya pulangin, itu namanya khiyar syarat. Nah, itu diperbolehkan itu begitu ya. Ya Allahu alam, cukup kali ya. Udah jam 1 pas ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.